Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Nah, baik Pak, tadi ada yang menarik nih Pak dari pembahasan tadi, apa saja upaya dari Dinas Pendidikan sehingga PAUD di Kabupaten Belu ini dapat berkembang dengan baik Pak. Oke. Ya. Terobosan apa saja nih Pak? Oke, baik Bunita. Terkait terobosan yang diambil oleh Dinas Pendidikan atau ditempuh oleh Dinas Pendidikan, dapat saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa saya sementara mengikuti Diklat PIM 3 dan inovasi yang saya ambil itu adalah upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi keliling atau kami branding melalui menjadi Eling PAUD. Ya. Dan itu sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 20 itu kami sudah melakukan kegiatan tersebut untuk melakukan edukasi keliling dan ini bertepatan dengan momentum pelepasan peserta didik PAUD tahun pelajaran 2023-2024 ya. Jadi kami mengkolaborasikan dua kegiatan ini menjadi satu. Pertimbangan saya bahwa pada saat pelepasan itu mungkin tahun-tahun kemarin ya seperti biasa saja, tapi tahun ini kita kemas dalam bentuk lain dengan menghadirkan seluruh orang tua peserta didik, para pemangku kepentingan, contoh seperti lurah, bunda PAUD kelurahan, camat, untuk hadir dalam kegiatan pelepasan itu. Dan saat itu kita juga langsung mengadakan edukasi keliling, pencerahan kepada orang tua tentang pentingnya PAUD. Kenapa hal ini saya ambil dan saya angkat dalam Diklat PIM 3 ini karena saya melihat ada fenomena peserta didiknya itu sangat rendah dibandingkan dengan jumlah anak usia 3-6 tahun. Berdasarkan data dapat di kami, anak usia 3-6 tahun yang berada di lembaga PAUD itu hanya berjumlah 8.179, sementara jumlah penduduk usia 3-6 tahun itu 16.105. Banyak sekali ya, Pak. Jika berarti masih sangat kurang. Ya, masih sangat kurang sebenarnya. Tapi untuk kelembagaannya tersedia di ketentuan satu desa satu PAUD itu sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Bahkan di desa-desa yang lain, desa-desa tertentu itu ada satu desa memiliki beberapa PAUD. Tetapi itu kembali ke kesadaran orang tua. Berarti kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya ke PAUD itu juga sangat penting ya Pak? Iya, itu sangat penting. Sehingga kita perlu upaya yang terus-menerus dan kami dari Dinas Pendidikan khususnya bidang PAUD, kami selalu melakukan edukasi keliling. Ya, setiap ada momen-momen kegiatan seperti pembinaan di PKG, kami sampaikan. Ya, supaya anak-anak berusia 3-6 tahun yang ada di wilayah masing-masing itu harus dipastikan bahwa mereka berada di satuan PAUD terdekat. Iya. Luar biasa Pak. Semoga kedepannya semakin banyak orang tua yang sadar akan pentingnya PAUD, sehingga mereka bisa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah yang terdekat ya Pak. Itu harapan kita. Harapan kita. Oke, baik Pak. Nah, di masa Golden Age, anak-anak mulai mencari tahu apa yang membuatnya penasaran. Nah, mereka mulai semangat belajar untuk membaca dan menemukan hal-hal baru yang menarik. Nah, apakah PAUD juga berperan penting untuk menjaga semangat belajar anak untuk jenjang berikutnya, Pak? Oh ya, terima kasih Bu Nita, itu benar sekali. Ya, kan dengan mengikuti PAUD, anak dilatih untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya, dan juga termasuk kemampuan fondasi anak. Anak lebih fokus pada apa yang sedang dikerjakan melalui alat-alat permainan edukatif dan kegiatan lainnya yang dilakukan dengan cara yang menyenangkan, ya. Jadi kegiatan pembelajaran bagi anak PAUD itu harus diciptakan sedemikian rupa untuk tidak membuat anak tertekan, tetapi membuat anak itu senang. Lebih menyenangkan, senang. Iya. Kira-kira seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Oke, baik. Terkait Kalistung, dalam masyarakat masih terjadi miskonsepsi bahwa dengan mengikuti PAUD, anak dijamin langsung bisa baca, tulis, hitung.
Nah, sehingga orang tua tidak perlu repot lagi untuk mengajari anak calistung. Nah, ini bagaimana nih menurut Pak? Baik, itulah sebenarnya miskonsepsi, ya, bahwa calistung atau baca tulis dan hitung memang tidak diajarkan di PAUD. Yang terjadi di PAUD itu adalah kemampuan fondasi anak pra-menulis. Ya, misalkan untuk bisa menulis itu anak harus dilatih motorik kasar dan halusnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama mungkin bisa meremas tangannya, ya, mencubit, membulir, menekan, memeras dua tangan, menggulung, memotong dan menggunting, ya. Dan untuk calistung itu pada tahun 2023 sebenarnya ini sudah dimasukkan dalam gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Ya, kenapa pemerintah mencetuskan gerakan ini? Karena itu anggapan tadi bahwa orang tua itu menganggap bahwa setelah tamat PAUD anak tuh bisa langsung calistung, bisa tahu baca, tulis dan hitung. Itu sebenarnya konsep yang keliru. Itu yang kita namakan miskonsepsi itu, bahwa keberhasilan pendidikan di pendidikan anak usia dini itu bukan terletak pada anak bisa baca, tulis dan hitung, tetapi bagaimana kita membangun dan membentuk kemampuan fondasi anak di situ. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Ya. Oke, baik Pak. Nah, anak-anak berdampak cukup besar terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan nih Pak. Oleh karena itu, apa saran Bapak kepada orang tua serta tenaga pendidik PAUD nih Pak untuk pemirsa di rumah? Oh ya, baik. Untuk anak usia 3-6 tahun wajib untuk memperoleh haknya, ya, yaitu kemampuan fondasi anak agar dia bisa bertumbuh dan berkembang serta mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan disinilah peran pentingnya pendidikan anak usia dini. Iya. Ini yang patut kita ketahui dan dicamkan baik-baik oleh semua kita. Iya. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab bersama ya. Iya, tanggung jawab bersama. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak sudah hadir meluangkan waktu bersama kami dalam program Lebih Dekat. Oke. Pemirsa, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Tetap saksikan terus dalam program Lebih Dekat lainnya bersama saya Nita Serat, mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.